Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Bersama saya, Farah, mahasiswa angkatan 2020 dari Proteksi Tanaman. Oke, sebelumnya selalu aku tekenin nih, kalau Protect Pods itu selalu nyajiin konten yang edukatif dan juga interaktif. Dan pastinya aku harap bakal nambah insight dari teman-teman yang dengerin podcast kita. Oke, memasuki semester baru yang mana offline lagi ya kakak-kakak. Sibuk dan hektiknya tuh bener-bener kerasa banget. Bener? Betul. Kan aku tanyanya bener, jawabnya Bener. Oke. Juga pasti sebelum hal ini tuh terjadi pasti banyak banget kegiatan yang kakak-kakak laluin di semester sebelumnya. Salah satunya itu KKN gitu ya buat angkatan 19. Bener? Bener. Betul? Betul. Menurut amat lagi. Oke, jadi KKN yang aku tahu itu ya guys, itu tuh kayak pergi ke desa, terus kalian tinggal di situ, ngebucin di situ, cinlok di situ, benar kan ya? Terus bikin proker dan sebagainya. Tapi kayaknya kalau dari narsum kita kegiatannya tuh pasti lebih jauh daripada yang aku sebutin tadi. Jadi aku ngundang Kak Radit sama Kak Vivi ke Protect Pods buat nyeritain apa sih itu KKN dan kegiatan-kegiatan yang kalian laluin di situ tuh apa aja. Oke, sebelumnya boleh say hi dulu ke teman-teman Protect Pods, terus ceritain dong kesibukan kalian saat ini apa aja. Hai. Awkward banget ya. Aku Radit. Aku dari HPT 2019. Terus kesibukan KKN kemarin itu ya biasa ya, KKN pengabdian ke masyarakat, juga ya nyusun-nyusun proker gitu sih. Kalau sekarang apa tuh kesibukannya? Kesibukan sekarang paling karena udah semester 7 ya. Jadi ya paling kuliah, terus udah mulai nge-lab gitu, masih ada beberapa kelas soalnya. Oke, kalau Kak Vivi? Kenalan dulu nih. Iya boleh. Hai guys, kenalin nama aku Vivian. Aku dari HPT 19. Kemarin KKN aku sama kayak Radit sih. Ya Apa paling tuh? nyusun proker. Oke. Nyusun proker baru sih, karena kan yang di apa sih? Di proposal. Iya. Enggak apa-apa. Yang di proposal sama yang di lapangan kan beda banget ya. Oh. Jadi ya mau nggak mau pas nyampe sana kita harus nyusun ulang tuh prokernya. Nyusun ulang proker. Hektik banget dong Hektik pasti. banget sih. Kalau sekarang udah nggak KKN lagi, sibuknya ngapain tuh? Sama kayak dia. Ini fast track nih. Wow, apa tuh Kak fast track tuh? Enggak, sibuk kuliah aja. Sibuk kuliah. Sibuk kuliah aja guys. Kuliah S2. Wow. Nggak boleh kata Kak Vivis ya. Ini temanya KKN soalnya. Nggak boleh. Oke, karena ini temanya KKN, aku langsung buka topik KKN aja ya langsung. Kayaknya teman-teman Protect Pods juga penasaran, ini Kak Radit sama Kak Vivi KKN-nya bareng atau enggak? Enggak. Enggak. Kalau boleh tahu lokasinya di mana tuh? Aku dulu atau ya aku dulu ya. Sweet dulu. Ya. Kelamaan dulu. Aku dulu lah. Ya kalau aku kemarin di Karimun Jawa. Karimun Jawa tuh ikutnya Kabupaten Jepara, cuman itu tuh kayak pulau sendiri gitu. Jadi kita harus nyebrang pulau dulu dan ya lumayan agak jauh gitulah, sekitar 218 km gitu. Oke, itu apa tuh nama grup Nama KKN-nya? KKN-nya tuh Karimun Kemujan. Karimun Kemujan. Karimun tuh nama desa, Kemujan tuh nama desa juga. Nah, itu kan kita tuh KKN-nya di dua tempat itu, di Desa Karimun sama Desa Kemujan gitu. Dua ya Kak? Oh gitu. Dua. Oke, kalau Kak Vivi? Aku KKN-nya di Maluku Tengah. Waduh, jauh ya. Jauh banget ya. Jauh. Merantau. Tuh kemarin perjalanan 3 hari. Dari Jogja sampai desanya tuh 3 hari. 3 hari full ini perjalanan semua. Oke. Ya ada tidurnya sih, Ya, cuman ada ya istirahatnya, iya. cuman full jalan aja, Full jalan. full perjalanan gitu ya. Oke, jadi alasan Kak Radit sama Kak Vivi milih gitu kan, kalau Kak Radit kan yang deket aja gitu ya, masih di satu pulau ya, nggak dekat-dekat banget tapi masih satu pulau. Kalau Kak Vivi kan jauh banget ya. Kak, ini beda pulau. Itu alasan kalian berdua apa tuh milih lokasi di situ? Kalau dari aku ya. Ya. Nah, kalau dari aku tuh kan sebenarnya KKN gitu ya. KKN tuh kadang kan kita di close rek gitu atau oprek gitu. Nah, kalau aku itu kebetulan di close rek sama temen gitu. Oke. Nah, sebenarnya aku tuh kalau KKN pengennya di tempat yang jauh gitu karena ya pengen dapat pengalaman baru. Nah, kebetulan temanku tuh nge-close rek aku dan dia bilangnya kalau nyari tempat KKN tuh juga nggak gampang gitu. Akhirnya ya karena udah di close rek ya udah gabung aja gitu. Kebetulan juga di Karimun Jawa yang lumayan jauh, aku belum pernah ke sana gitu.
Kalau di close rec gitu kita boleh milih divisinya nggak? Misalnya mau ikut ini, mau ikut itu. Boleh sih, ya nanti tinggal bilang aja kita tuh bisanya apa gitu. Misal kita udah biasa ngedit ya ikut media. Kalau kita misalnya udah biasa kayak angkut-angkut barang ya milih di perkap Angkut-angkut gitu. barang maksudnya apa Ya nih? ini kayak apa perkap gitu. Oh, perkap Kan kita nanti gitu. juga bantu-bantu angkat-angkat gitu. Oke, kalau Kak Radit sendiri ambil apa tuh di KKN-nya? Kebetulan aku di angkut-angkut barang. Pantas ya Iya, embrace banget ya perkap ya. Iya perkap. Perkap. Jadi kuat otot. Langsung ini ya, langsung tone up gitu ya, pulang-pulang KKN langsung Betul. gitu. Kelihatan di badan. Oke, kalau Kak Vivi Tadi alasannya milih ke jauh banget, jauh banget. Karena aku pengen. Emang dari semester berapa ya? Pokoknya dari awal-awal tuh aku pengen KKN di Maluku. Emang kayak udah wishlist banget gitu. Minimal Maluku atau kalau bisa ke Papua atau daerah Sulawesi yang pinggir gitu loh. Oh my god, itu tahapan sampai ke itu apa Dan kebetulan pas itu aku ditawarin sama cutting yang dapat info dari adik tingkatnya dia. Oke. Nah karena dari info itu, kebetulan aku pengen Maluku nih. Ya udah aku langsung masuk deh. Ambil Jadi divisi close apa rec. Kak? Kalau KKN ku itu udah ngumpul semua dulu, baru dibagi. Kebetulan aku dipaksa masuk ke PSDM. Tapi kan emang basicnya PSDM kah atau enggak juga? Gara-gara di IM aku PSDM, jadi dia ngeliat Vivian udah lah PSDM aja gitu. Oh, udah, at least ada basic skillnya kecil-kecilan. Jadi itu ya. Jadi berdua nih tim close rec ya. Ini sangat menandakan bahwa koneksi itu penting. Iya Sangat betul. Bener banget ya. Jadi kalau tips and triknya kalau KKN kalau bisa punya teman yang Ya punya teman dekat. teman dekat dari luar fakultas itu berguna banget. Banget. Oke, jadi kalau selama KKN itu berapa hari sih kalau boleh tahu? 50 hari. 50 ya? 50 itu semua grup kan? Maksudnya semua anggota? Iya, semua tim 50 itu. semua tim 50. Selama 50 hari itu ada nggak pengalaman lucu atau unforgettable moment yang Kak Vivi sama Kak Radit alamin gitu dan bisa diceritain ke teman-teman Protect Pots? Kak Vivi udah ketawa-tawa. Tapi dulu deh kayaknya dia Kayaknya lucu nih, kayaknya lucu nih. lucu kayaknya. Ini pengalaman gak enak nih. Apa tuh boleh? Kemalingan. Aku KKN kemalingan tau. Apa yang dimaling Kak? Baju. Oh my god. Udah itu gak usah diceritain. Mau dong detail dong. Jangan dong. Aku malu. Ini kan udah ceritanya di di-spill luar tadi. kamera aja ya nanti ya. kita aja ya. Kita aja. Tapi itu kemalingan itu beneran. Kemalingan ya di pondokan. Terus solusinya Itu 3 kali. sumpah Kak. Dan yang dicuri sama. Jadi Baju, semua nyuri baju. Iya baju semua. Ketemu nggak ininya? Siapa orang Ada. maling? Oh enggak, sampai sekarang belum. Nggak diproses kah? Kalian kayak nggak komplain kah? Atau nggak ngapain kah? Udah komplain ke perangkat desa kan. Terus udah sampai dipancing juga pas kita mau pulang. Cuman dia tahu kayak yang kita mancing nih. Dia nggak datang lagi. Pinter ya malingnya. Pinter ya. Itu hampir semua baju kah? Maksudnya kayak semua member kah kena atau Iya. beberapa orang? Jadi kan kita yang cewek kan di rumah sendiri. Itu semuanya hilang. Kayak kita berempat semuanya hilang. Oh my god, kakak juga termasuk. Berharga nggak tuh baju? Wah berharga banget tuh. Apalagi KKN-nya jauh. Berharga kan. banget, hilang lagi 3 kali ya Kak. 3 kali. Gila, parah banget. Itu parah banget guys. Itu parah banget. Parah banget sih. Parah banget. Itu tidak terlupakan ya sampai hari ini. Itu cerita yang gue bangga-bangga kan. Diceritain terus tuh Diceritain kemana-mana. kemana-mana. Dia aja tahu nih ceritaku. Oke, kalau Kak Radit ada yang mengalahkan cerita Kak Vivi nggak? Ya ada sih menarik cuman nggak Nggak buruk dia. nggak ya senaas kakak. Iya kasihan banget. Ya, kalau aku sih lebih ke apa ya culture shock aja sih gitu. Soalnya di sana tuh ya karena di pulau gitu ya, di pulau terus kan orang-orang kalau biasa tuh naik motor gitu, habis naik motor udah kan di standar kunci cabut gitu. Nah kalau di sana tuh enggak, kunci didiemin aja gitu. Nggak ada yang maling. Nggak ada. Nggak ada yang ngambil sama sekali. Nggak ada. Terus pernah kan aku ngobrol sama warga sekitar gitu, Mas ini kalau emang nggak ada yang maling gitu, nggak ada yang nyuri. Wah ini Mas kalau di sini kalau ada yang maling nanti pasti digebukin sampai meninggal. Ya Allah, serem banget. Ya, serem banget Itu makanya. bener serem banget. Iya emang kayak gitu. Terus ya itu di sana kebiasaannya itu kalau habis naik motor nggak dicabut kuncinya, ditaruh di situ doang. Jadi chill banget ya. Desanya kayak ya udah. Di sana emang dari sisi keamanan tuh aman.
Aman banget. aman dari maling, dari Ini kalau misalnya aman. kita nih taruh nih duit 100.000 di jalan tuh diambil orang atau enggak? Ya kalau itu kayaknya masih diambil itu sih. masih diambil. Cuman kalau barang-barang yang gede gitu Enggak, aman. Oke. Gimana itu sih? Nggak Sangat ada yang berbeda ya sama kota-kota besar kayak yang ini. sangat berbeda dari ceritanya ini. Devi yang Iya, dicuri. ini naas banget ya. Ini kayak aman Harusnya- kebalikannya. Culture-nya sama ya, digebukin juga ya. Ya, harusnya digebukin sih endingnya Kak. Gak Enggak ya? ketahuan tapi. Open ending kali ininya. Yalah biarin aja. Ini kan tadi kakaknya minusnya, terus Karadit plusnya. Coba kalau aku balik, kalau kakak plusnya apa, kalau Karadit minusnya apa selama KKN itu? Siapa nih? Aku dulu. Ya, Boleh. ya Kalau minusnya dari lah. Aku tuh minusnya karena di kepulauan di situ sinyal bener-bener susah, yang sangat-sangat susah sampai sinyal tuh silang gitu loh. Benar-benar nggak ada. Iya, ya ada cuman di beberapa titik gitu. Ya paling kenceng sih di kota ya, di Karimun kota gitu. Cuman kalau di Desa Kemujan yang bagian tempatku KKN itu tuh nggak ada sinyal gitu. Jadi kita kalau misal mau ngerjain apa istilahnya ada RPP gitu, kita tuh harus jalan agak jauh nyari warung yang mana warungnya itu ada wifi-nya gitu. Ya ampun segitunya ya Kak. Jadi kalau- kalau mau prokeran misalnya, let's say prokerannya malam-malam, itu kalian jalan ke Iya, kita harus ke warung dulu, ibaratnya kita nyari sinyal dulu Tiap gitu. malam ya? Tiap malam. waduh. Tiap hari, tiap malam. Iya. Susah banget. Iya, sampai Bener-bener akhirnya susah. kan kita kesusahan kan. Akhirnya kita inisiatif untuk minjem Orbit. Orbit itu semacam kayak wifi gitulah, kayak router gitu. Router. Kita minjem punya tetangga. Udah tuh dipasang. Nah, pas dipasang ternyata jaringannya juga tetap susah gitu. Parah. Bukan setahu aku ya, kalau misalnya KKN tuh bukannya tiap hari tuh harus terus apa namanya presensi. Iya, nah Ya. itu juga Nah, itu kendala banget. kendala Jadinya. banget. Temanku banyak yang nyawanya hilang, dalam artian tuh Nggak presensi. karena Separah jaringan. itu jaringannya. Apakah berlaku juga di Maluku Tengah? Tidak, aku bisa my drakoran setiap hari. Sumpah? By Dit. Oh, Iya. sorry ya Karadit. Maaf ya Dit. Tapi minusnya pasti ada dong. Maksudnya nggak mungkin plus semua kan. Iya. Ya apa tuh boleh diceritain? Jadi ini minus apa plusnya nih? Oh iya, maksudnya selain kemalingan tadi, maksudnya apakah pernah juga sinyalnya jelek kah atau full bagus sampai kalau itu habis? pernah sih. Jadi yang benar-benar sampai no service gitu kadang pernah. Mungkin seminggu sekali 2 kali gitu sih tiap minggu. Cuman di luar itu ya udah 4G. Aman-aman aja 4G yang dong. plus. Berarti nggak mengalami kesulitan dalam presensi atau prokeran. Kalau lainnya plus Plus yang lainnya aku bisa menginjakan kaki di Maluku Tengah. seneng ya, wishlist Seneng banget ya ya dia dari jalan-jalan awal. ya. Kan belum tentu juga bakal kesana lagi. Apa ya, karena aku suka jalan-jalan, jadi seru sih Ke pantai, ke ini nggak, pantai. Kak? heeh. Di sana kan soalnya wisatanya banyak pantai. Oh iya, Karena pinggir pantai. aku pengen nanyain destinasi dia jadi keinget. Kalau kakak destinasinya kemana aja tuh selama di Maluku? Cuma pantai sih. Tapi bagus banget pantainya di situ. Foto-foto terus dong. Kalau yang di Pulau Seramnya, yang deket desaku dan desa teman-temanku bagus, tapi nggak yang wow banget. Cuman jernih, memang semuanya jernih. Cuman ada satu spot dia tuh emang terkenal apa ya sebutannya Maldives Indonesia. Oh my, Itu namanya Pantai Ora. Itu emang bagus banget. Pantai Ora. Mungkin kalau tahu Derawan atau Wakatobi, nah Oke, itu oke, yang di oke. Maluku kayak gitu. Itu dibuka buat umum kah? Buat umum. Destinasinya bisa liburan ke situ. Buat honeymoon malah itu. Jadi Enak kalau ada yang banget. mau honeymoon, Berarti kakak lebih ke pantai. Kalau Mas Radit, Ya sama sebenarnya kalau destinasi ya. ya Di sana kan kepulauan ya. Ya banyak pulau gitu. Nah, kita tuh ya adanya cuma pantai gitu. Kita misal dari Pondokan mau ke pantai itu cuma paling jalan 1 kilo 2 kilo udah pantai. Nanti geser dikit lagi pantai lagi, geser lagi pantai lagi. Gitu aja terus soalnya sampai muter gitu, cuma isinya pantai. full pantai dong anak berdua. pantai. Ini nih trending udah belum udah. Oh udah sangat trending ya. Ya gimana ya udah nggak apa-apa, lucu kok. Oke, ini kayaknya karena tadi udah cerita pengalamannya yang ada plusnya ada minusnya. Jadi buat aku sebagai aku angkatan 20 ya guys yang mau KKN tahun depan, kayaknya aku butuh deh tips and tricks dari Kak Vivi sama Kak Radit. Biar aku nggak mengalami kemalingan ataupun kesusahan sinyal ataupun kayak gimana boleh dong. Ya. Kita butuh banget. Apa Dit? Apa ya? Apa ya Dit? Ya kalau dari aku ya, yang pertama kan kita harus dapat timnya dulu kan. Sebenarnya tentuin dulu kamu tuh ya kita tuh mau kemana gitu. Kalau misal pengen yang deket, ya berarti kita nentuin tempat-tempat yang deket. Kalau yang jauh ya
kayak Vivi gitu ya, tentuin tempat-tempat yang jauh gitu. Habis itu izin ke orang tua juga gitu, dibolehin apa enggak gitu. Nah ketiga ya perluas jaringan. Misalnya kita pernah ikut organisasi apa, ya udah kita nanya ke teman, ada tim ini enggak lagi tim pengusung enggak gitu, ada close-rekan apa enggak gitu. Ya paling gitu sih buat dapat tim KKN-nya gitu. Oke, berarti yang pertama tadi tentuin keinginan kita, terus restu ortu sama perluas koneksi. Itu paling ini 3 terpenting. Itu penting menurutku. Penting banget buat dapat tim KKN-nya gitu. Oke. Kalau Kak Vivi ini kan tadi cara-cara buat dapat KKN. Kalau Kakak tips and trick selama berada di desa itu deh. Yang jelas pertama adaptasi dulu ya. Adaptasi. Mungkin saranku seminggu pertama itu kalian lihat dulu culture-nya di sana gimana. Jadi jangan bertingkah dulu deh, kalian observasi dulu lah. Ini orang-orang gimana. Polos-polos dulu ya, diam-diam dulu. Polos baik-baik dulu lah. Okay. Kalau udah kalau udah boleh adaptasi sih sebenarnya intinya beradaptasi aja sih, karena kan ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Pepatah banget ya. Pepatah banget nih anaknya nih. Jadi ya jangan sampai menyakiti perasaan warga sana sih kalau mau dapat kesan baik. Oke. Gitu. Terus ya bersosialisasi sama masyarakat. Gitu. Mungkin tadi aku mau nambahin yang close rekan. Kan ada oprek juga. Jadi pintar-pintar cari info tentang yang oprek itu yang mana aja sih kayak gitu. Itu biasanya Kakak sama ini Kak Radit nyarinya biasanya gimana kan tuh? Ada ini di IG tuh banyak banget yang kayak share oprek atau di gitu. Share di grup angkatan juga kadang ya. Biasanya juga sering. Tuh, Oke, berarti tadi aku rangkum sedikit ya dari Kak Radit tentang close rec tadi. Kita harus nentuin dulu kita tuh wishlistnya kemana. Kayak Kak Vivian tadi kan pengen ke Maluku, terus Kak Radit belum pernah ke Karimun juga. Terus yang kedua jangan lupa minta restu orang tua kalau mau pergi jauh. Kak Vivi bolehin kan ya? Boleh. Enggak banyak drama kan ya di rumahnya kan? Aman. Boleh aman. Oke, terus yang ketiga adalah pentingnya koneksi. Koneksi. Itu sepenting itu ya Kak. Sama orang tua tuh juga penting banget, soalnya di aku tuh dulu ada yang udah keterima sebenarnya, cuman karena nggak direstuin sama orang tua akhirnya dia ngundurin diri. Gitu. Aku juga ada yang kayak gitu. Akhirnya kita nyari satu anggota baru lagi, ya oprek lagi gitu. Aku mau pertanyaan terakhir nih, pertanyaan tambahan. Kalau disuruh milih mending kita yang kayak diem aja, maksudnya kita tuh cari orang yang udah selesai jadi pengusungnya atau kita kayak ngajuin diri jadi pengusung, better mana? Sebenarnya kalau menurutku ya tergantung ya tujuan kita mau gimana. Kalau cari yang lebih enak, sebenarnya kalau lebih enak ya kita nyari yang udah ada tim pengusungnya gitu. Nunggu yang udah fix proker ya berarti. Cuman kan kadang ada orang yang dia jiwa pengabdiannya sangat tinggi gitu kan. Dia ngumpulin teman-temannya gitu. Ada nggak tuh di lingkungan kakak, teman-teman kakak ada nggak yang jadi pengampu gitu? Ada sih. Ada juga. Emang jiwa ininya tinggi ya berarti. Jiwa sosial pengabdiannya. Oke. Kita mah cari yang gampang ya Kak. Iya. Nih, Cara setuju. enak. Oke, tos dulu lah. Kenceng ya? Nggak apa-apa. Oke, terakhir sebelum kita selesaiin podcastnya, ada nggak last statement dari Kak Vivi sama Kak Radit buat teman-teman mahasiswa yang lagi nonton dan lagi dengerin dan pengen jalanin KKN tahun depan? Last statement buat kita. Apa Apa ya? Buat teman-teman yang mau KKN gitu ya kayak yang pesan yang tadi udah aku sampaikan, intinya perluas jaringan, relasi gitu. Terus misalnya kalau nanti mau udah fix udah dapet timnya terus mau KKN gitu ya dipelajari apa aja proker yang mau disusun gitu, disurvei dulu tempat-tempatnya tuh kira-kira di sana butuhnya apa gitu. Jangan terlalu idealis lah, kadang kan kita mahasiswa tuh terlalu idealis kan, kayak kita tuh misalnya di proteksi tanaman gitu kan, kayak berarti berkaitan dengan pengendalian hama. Nah kalau di tempatku sendiri di KKN ku tuh di sana ternyata nggak ada pertanian gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus prokerku nggak ada yang hubungannya sama pertanian gitu, yang bisa diterima oleh masyarakat sana gitu. Itu sih. Oke. Kalau Kak Vivi? Kalau aku mungkin lebih ke belajar beradaptasi lah. Iya. Antara masyarakat sama teman-teman KKN-mu sendiri, karena kamu hidupnya ramean selama 50 hari, kamu tuh nggak sendirian gitu. Jadi ya
apapun sifat-sifat nanti yang muncul tolong ditoleransi, dimaklumi dan dihargai itu aja sih, saling menghargai aja sih. Oke, setuju. Oke, thank you buat Kak Radit sama Kak Vivi. Oke, teman-teman Protect Pods, kita tadi abis bincang-bincang banyak banget dari mulai pengalaman, terus plus minus KKN, terus sampai gimana sih cara biar KKN-nya tuh enak lah, biar KKN-nya tuh mudah, terus ada juga tips and trick yang tadi dikasih. Aku harap apa yang sudah diceritain sama Kak Vivi dan Kak Radit ini bakal ngebantu kita yang mau KKN atau yang mungkin emang masih lama KKN-nya tapi kayak pengen denger-denger juga dari pengalaman kakak. Sebelum aku tutup podcastnya, boleh nggak aku pengen jargon HPT bareng kalian berdua? Lama ya. Boleh. Ajarin dulu dong. Ajarin. Jadi kalau aku bilang HPT gitu, kakak sama kakak bilangnya Jaya, terus HPT Jaya, HPT Jaya gitu, terus tangannya kayak gini. Oke. Gitu. Oke, kita mulai ya. Lihatnya Apa? Lihatnya ke sini mungkin biar bareng. Oh, oke, ke sini. Oke. Tuh, 2, 3. HPT Jaya. Gak usah jatuhin. Oh. Ulang. Nggak, takut berisik. Oke. HPT Jaya. kurang semangat. Gimana Capek ini? ya? Oke. HPT Jaya. HPT Jaya. HPT Jaya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode Protect Pod selanjutnya. Bye bye.